Pendidikan adalah sebuah pembelajaran mengenai pengetahuan, keterampilan, teori-teori, dan sebagainya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses penunjang kekuatan kodrat sebagai manusia yang memiliki akal dalam menguasai pengetahuan pada peserta didik. Nah, dalam menempuh pendidikan di sekolah, kita tidak dapat menimba ilmu dengan serampangan atau semau kita sendiri, melainkan harus terstruktur dan menggunakan cara-cara tertentu agar ilmu yang didapatkan bisa terserap ke dalam otak secara maksimal. Maka dari itu, diperlukannya kurikulum dalam proses pembelajaran sebagai pedoman. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu karir yang artinya pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Nah, yang dimaksud oleh pelari ini yaitu sekolah dengan guru, sekolah dengan siswa, guru dengan siswa yang memulai proses pembelajarannya dengan garis start sampai garis finish, artinya harus sampai selesai. Nah, keberadaan kurikulum dijadikan sebagai salah satu komponen pendidikan yang berada pada posisi yang strategis. Mengapa demikian? Karena kurikulum ini memiliki peran utamanya sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran diharapkan dapat berjalan dengan baik dan harus memperhatikan kondisi kurikulumnya. Karena pengalaman yang akan diberikan di dalam kelas pada pelaksana pendidikan akan mengacu pada kurikulumnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa proses pembelajaran sangat bergantung pada kurikulum. Kurikulum bisa menjadi penentu dalam suatu pendidikan, sistem pendidikan, alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis tingkat pendidikan. Jadi, tingkat pendidikan ini dari mulai TK sampai perguruan tinggi itu pasti menggunakan kurikulum sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Nah, kurikulum ini juga merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti setiap kurikulum yang dikelola harus bisa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat yang sedang membangun. Kurikulum yang dikelola itu harus sesuai dengan bakat, minat, kebutuhan subjek didik, lingkungan, dan memperlancar pelaksanaan untuk menanggapi tujuan yang ditetapkan. Maka dari itu dibutuhkannya prinsip dasar dalam setiap usaha pengelolaan dan pengembangan kurikulum. Di antaranya ada relevansi, berkesinambungan, fleksibilitas, efektivitas, dan efisiensi. Nah, prinsip-prinsip dasar itulah yang bisa mewujudkan program belajar dengan hasil yang optimal. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan serta fungsi kurikulum. Yang pertama itu ada tujuan kurikulum. Sebagai alat pendidikan, tentu kurikulum itu diciptakan bukan tanpa tujuan. Bahkan kurikulum ini muncul dan terus berkembang agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pertama kurikulum itu adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat. Selain itu juga, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik serta membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Yaitu ada fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum ini dalam rangka mencapai tujuan pendidikan atau alat mencapai tujuan pendidikan. Nah, ada beberapa fungsi kurikulum. Yang pertama itu fungsi kurikulum bagi sekolah. Fungsinya itu sebagai alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, serta sebagai pedoman mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah tersebut. Fungsinya ini meliputi satu, jenis program pendidikan yang harus dilaksanakan. Yang kedua itu cara menyelenggarakan setiap jenis program pendidikan. Yang ketiga itu orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan program pendidikan. Nah, fungsi kurikulum selanjutnya yaitu fungsi kurikulum bagi guru. Nah, fungsi kurikulum bagi guru ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tetapi juga sebagai pengembang kurikulum dalam rangka pelaksanaan kurikulum tersebut.
Nah, selanjutnya ada fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Fungsinya itu, kurikulum merupakan barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai dan mengontrol apakah kegiatan program pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada kurikulum yang berlaku atau tidak. Selanjutnya itu ada fungsi kurikulum bagi pengawas. Fungsi kurikulum bagi pengawas yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman atau patokan atau ukuran yang menetapkan bagaimana mengeluarkan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pelaksanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan. Yang selanjutnya itu ada fungsi kurikulum bagi masyarakat. Fungsi kurikulum bagi masyarakat itu melalui kurikulum sekolah yang bersangkutan. Nah, masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya itu relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah. Selanjutnya itu ada ada fungsi kurikulum bagi siswa. Kalau fungsi kurikulum bagi siswa ini tentu saja kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman belajar siswa tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekar. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya mengenai asas kurikulum. Nah, apa itu asas? Asas adalah sebuah dasar atau landasan yang dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan sebuah kegiatan dan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dalam menjalankan sebuah rencana dan tujuan yang besar, diperlukan landasan untuk menjadi pijakan agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan semestinya tanpa melenceng dari rencana awal. Dalam merumuskan kurikulum bagi pendidikan di Indonesia pun kita tidak bisa asal merumuskannya, melainkan kita juga memerlukan asas-asas agar kurikulum yang sudah kita rumuskan atau kurikulum yang dibuat itu bisa sesuai dan digunakan di pendidikan dalam Indonesia. Berikutnya mengenai macam-macam asas, menurut Nana Syauddih Sukmadinata ada 4 asas atau landasan yang mendasari sebuah kurikulum itu dibuat, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada asas filosofis. Nah, dalam pembuatan atau perumusan kurikulum kita harus menyesuaikan dengan filosofis yang dipercaya oleh suatu tempat atau negara. Nah, setiap negara itu memiliki filosofis yang berbeda-beda sehingga mempunyai kurikulum yang berbeda-beda juga. Nah, di Indonesia sendiri kita memiliki filosofis atau landasan Pancasila sehingga pembuatan atau perumusan kurikulum haruslah menyesuaikan dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain itu juga sang guru pun harus bisa mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai filosofis kebenaran, kejujuran, dan sebagainya. Selanjutnya ada asas psikologis. Nah, dalam pembuatan kurikulum pun harus memerhatikan aspek-aspek psikologis. Setiap manusia itu memiliki sifat dan minat bakat yang berbeda-beda. Nah, kurikulum ini harus dibuat dan harus bisa menyesuaikan dengan sifat manusia yang berbeda-beda sehingga sang peserta didik itu bisa menyerap ilmu dengan maksimal. Nah, sang guru pun ketika dalam pembelajaran pun harus bisa menyesuaikan metode pembelajaran dengan sifat-sifat murid-muridnya. Selain itu, kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah setiap manusia itu berbeda sesuai umurnya. Nah, jadi dalam pembuatan kurikulum pun harus menyesuaikan juga dengan umur si peserta didik gitu. Jadi untuk kurikulum TK, SD, SMP, dan SMA itu harus disesuaikan pula agar ilmu yang disampaikan itu bisa diserap oleh murid-muridnya.
Nah, yang berikutnya ada asas sosial budaya. Nah, dalam pembuatan kurikulum pun harus memerhatikan asas sosial budaya, yaitu keberagaman kebudayaan dan nilai norma di masyarakat. Jadi pembuatan kurikulum ini harus menyesuaikan pula dengan sistem kebiasaan sosial budaya di masyarakatnya agar kurikulum ini bisa berjalan baik di program pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya ada asas ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, kenapa kurikulum harus memerhatikan asas ini? Karena jika kurikulum itu tertinggal dari teknologi yang ada pada saat ini, maka bisa jadi pembelajaran atau penerimaan ilmu itu kurang efisien. Nah, makanya dalam pembuatan kurikulum itu harus menyesuaikan pula dengan ilmu pengetahuan saat ini dan teknologi saat ini. Nah, dengan memanfaatkan teknologi canggih pada saat ini, kurikulum bisa dijalankan atau diberlakukan dengan lebih baik. Selanjutnya, membahas mengenai peran pengembangan kurikulum. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan maupun pembelajaran. Tujuan dan harapan dalam pendidikan tidak akan tercapai tanpa adanya kurikulum. Nah, kurikulum ini adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan dan target dalam sebuah pendidikan, yang fungsinya juga adalah untuk membantu peserta didik untuk memahami dan mempelajari materi-materi mereka selama menuntut ilmu. Nah, peran pengembangan kurikulum sendiri ada 3. Yang pertama, peranan konservatif, yaitu menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Disinilah peran kurikulum yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, dengan aspek-aspek budaya yang sudah ada sejak lama, sehingga generasi muda tetap bisa mengembangkan negara tanpa melupakan sejarah dan budaya negara sendiri. Selanjutnya ada peranan kreatif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kurikulum dan teknologi kan harus berjalan seiringan. Nah, jadi peranan kreatif dalam kurikulum itu harus bisa memberikan inovasi-inovasi terbaru dalam pembelajaran agar kurikulum yang digunakan itu semakin baik dan bisa semakin mengembangkan sifat serta ilmu dari peserta didiknya. Nah, kurikulum harus diperbarui dan memberikan gagasan inovasi agar dapat menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi yang ada demi memberikan pengetahuan yang baik untuk peserta didik. Nah, yang terakhir, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Jadi nilai-nilai dan budaya masyarakat itu tidak serta-merta langsung diajarkan kepada muridnya. Nah, jadi peran kurikulum di sini adalah mengevaluasi nilai-nilai dan budaya-budaya masa lalu yang masih relevan dengan masa kini, yang kemudian harus diajarkan dan diterapkan kepada peserta didik demi mencapai tujuan-tujuan dalam pembelajaran.